الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه بنية القبول وتمام كل سول ومأمول وإلى حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم نوينا قراءة هذا الكتاب على ما نوى به المؤلف وأسلافنا الصالحون وعلى ما نوى به سيدي وسندي الشيخ أحمد شرواني زهري والشيخ محفوظ شوبري بن بدري وجميع مشايخ الفضلاء. اللهم انفعنا بهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن وببركتهم وبسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Jamaah kaum muslimin wal muslimat, bapak dan ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Pertama-tama mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan anugerahnya. Jauhkan dikit, sehingga pada kesempatan ini kita kembali dapat berkumpul di tempat yang mulia ini, masih diberi Allah sehat walafiat, masih diberi umur panjang, dan masih digerakkan Allah untuk dapat beribadah, istiqamah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita akan kembali lanjutkan kajian fikih madhab Syafi'i, di mana kita telah selesai menjelaskan tentang syarat sah dari dua khutbah. Ya, selesai kata kemarin. Selesai kemarin. Coba lihat ini. Selesai. Hah? Sampai berapa? 3. Hah? Baru 3? Baru 3. Wow. Oke, baru 3. Nanti ya dulu berarti. Masih berada dalam pembahasan syarat sah khutbah. Baru 3 ya. Pertama, laki-laki. Kedua, suci dari hadas kecil besar. Suci dari najis di pakaian, badan, dan tempat. Dah. Ini pembahasan tentang syarat seorang khatib. Syarat sah diselenggarakannya khutbah. Pertama, jelas harus laki-laki. Yang kedua, khatib itu harus bebas dari hadas kecil maupun hadas besar. Artinya harus dalam keadaan berwudu. Kemudian yang ketiga, tidak boleh ada najis baik di pakaian, badan, dan tempatnya. Ini bagi para pengurus masjid ini juga penting. Yang terakhir ini, yang ketiga ini, kalau sebelum sholat Jumat bersihkan hak dulu mimbar tuh. Kadangkala khatib kan tahunya naik aja, naik, nyampaikan, turun. Naik mimbar, nyampaikan khutbah, turun. Naik mimbar, nyampaikan khutbah, turun. Di bawah dapat amplop. Itu. Itu aja yang ditahu khatib. Nah, masalahnya kadangkala kita itu naik di atas mimbar, pas duduk begini tidak dilihat. Apakah ada tahi cicak kah? Habis ham. Pas terkena tahi cicak, saya pernah beberapa sedikit aja lagi kena tahi cicak. Jawaban enggak, bingung. Jamaah kenapa ini? Khatib turun dari mimbar nih. Nah, ini juga. Jadi kita memahami syarat ini tentu syarat untuk si khatib.
Tetapi di samping itu juga kita sebagai pengurus masjid atau bagi para jamaah, barangkali jamaah melihat gamisnya khatib ini kemudian kena ada tahi cicak nyangkut di situ misalkan, tegur, Pak turun Pak ya. Nah kalau disuruh turun khatib, pian siap maju. Nah kan kita sudah tahu rukun khutbah sudah jelas. Alhamdulillah, salawat kepada Nabi, wasiat ketakwaan. 3 ini dalam 2 khutbah. Kemudian membaca ayat Al-Quran, 1 ayat Al-Quran yang dapat difahami, baik di khutbah pertama, boleh khutbah pertama, atau boleh juga di khutbah kedua, boleh dua-duanya, boleh salah satunya. Yang penting salah satu harus ada. Nah yang kelima membaca doa Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, dah cukup. Jadi khutbah tidak perlu lama-lama. Jadi kalau pian menunjuk ada khatib misalkan di baju pian ada anunya tuh, ada tahi cicaknya tuh. Turun khatib, siapa menggantikan? Pian maju pian. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum. Udah gitu aja. Duduk lagi baru alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, khutbah kedua. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Dah, turun. Enggak perlu dibaca itu. Ambil habis Allahumma fir lil muslimina wal muslimat aqimus shalah. Enggak apa-apa. Itu sunnah-sunnah aja itu. Barakallahu li wa lakum. Itu sunnah. Innallaha ya'muru bil 'adli. Itu ayat Al-Qur'an masuk sudah. Kita sudah baca innallaha wa malaikatahu tadi. Sudah itu yang enggak perlu lagi sudah. Nah artinya membahas masalah syarat sah khutbah itu memang betul ini ditujukan kepada para khatib, tetapi kepada makmum juga harus peka. Karena keabsahan salat kita sebagai makmum tergantung dari khatibnya. Barangkali khatib tidak memahami, tidak sadar barangkali. Maka penting juga kita mengetahui bahwa khatib itu suci, harus suci dari najis. Baik di pakaian, baik di badan maupun di tempatnya, di mimbarnya itu hati-hati. Kemudian yang keempat menutup aurat. Khatib harus menutup aurat. Jangan sampai khatib tersingkap aurat atau berbaju kemudian tembus. Ini berbaju gamis putih tipis pulang, kada pula berselawar dalam. Akhirnya terlihat dari jauh bahwa si khatib ini terlihat dari jauh ada coklat-coklat. Enggak boleh itu. Tegur Pak Haji, harus ditegur itu. Khatib interupsi, interupsi bahaya. Kacau nanti isi masjid. Pengurus, tapi pengurus kita sedang menyampaikan khutbah enggak bisa. Ya sudah kita aja menyampaikan, pelan-pelan aja nyampaikan. Aurat kan kita lihat. Tutup aurat, tidak boleh kelihatan aurat di saat menyampaikan khutbah. Kalau misalkan tersingkap khutbah itu dan khatib tidak tahu, tersingkap khutbah, khatib tidak tahu, maka walam yasturha batalatil khutbah batal. Wa wajib i'adatuha, wajib mengulang khutbah. Bayangkan panjang lebar 30 menit khutbah. Sekali gara-gara khatib ini perokok, iya sarungnya tembus pahanya. Ndak pakai pula celana dalaman, celana katok. Habis kisah. Khatib ndak tahu, ndak ada cerita ndak tahu. Ini disebutkan di sini tersingkap aurat. Bukan hanya kita sengaja buka, enggak, tersingkap. Ndak boleh. Ayo. Nyaman 2 lapis juga. 2 lapis enak. Insyaallah aman sudah. 3 lapis di dalam, 1 celana katok sudah, baru celana gamis pulang. Celana katok baru baju gamis baru berjubah lagi. Mantap.
Panas bang. Kalau ndak biasa panas, apalagi kalau misalkan di atas mimbar ndak ada kipasnya. Baru pula menetes banyu keringat. Pengurus kada ada kipas ndak dinyalakannya. Menetes banyu keringat. Pengurus kada peka, ndak dinyalakan, dibiarkannya aja. Basah semua baju nih. Gara-gara lupa menyalakan kipas. Dikira mungkin, nah ini juga kadang dikira pengurus tuh AC itu cukup aja, AC, nyalakan AC di depan untuk imam lah. Nih dingin sudah nih, dingin aja sudah, biar aja nggak usah dinyalakan kipas. Bagus itu nyalakan lagi kipas. Ya kalau imamnya kurus kan, kalau langsing seperti saya ini kan perlu dua lapis. Ada kipas, ada juga AC juga. Jangan dikira hanya cukup dengan AC aja. Bepelohan hitam. Wah. Ya kalau bepeluh di atas pas selangkangan juga bepelohan. Gatal. Mau menggaruk di tengah sholat, tidak mungkin pulang. Nah itu juga, itu harus bekal lah yang seperti itu. Jadi AC itu cukup aja. Cuma AC itu harus ditambah lagi kipas angin. Nah kalau perlu kipas angin begini nah. Yang besi, aluminium. Kencang, terbang baju dibuatnya. Terbang baju dibuatnya. Ini kuat nih, bagus nih. Ini ndak ada harapan. Ndak ada harapan. Pepellah imam di atas. Al-qiyamu 'alal qadir. Jadi nutup aurat. Kemudian yang kelima, berdiri bagi yang mampu. Nah, berarti khatib wajib berdiri kalau dia mampu. Fa in ajaza 'anil qiyami khataba jalisan. Tidak mampu berdiri, duduk. Fa in ajaza khataba mudji'an. Kalau tidak mampu juga duduk, maka bermiring ke kanan. Mimbar tidak cukup. Tidak cukup mimbar. Jadi kayak apa? Wal aula huna an yastakhlif. Yang paling bagus kalau tidak mampu khatib ini duduk, tidak mampu berdiri, tidak mampu duduk, lebih bagus digantikan aja khatib cadangan. Kita tidak tahu. Pas lagi bermotor sehat-sehat walafiat, pas sampai di tempat entah terpelecok kah, apakah sakitkah pinggang langsung tiba-tiba, tidak tahu kita. Sehingga tidak mampu berdiri, tidak mampu duduk. Jadi dipaksa. Ya tidak apa-apa sih kalau mau, tapi cukuplah masalahnya mimbarnya. Anda cukup juga mimbarnya. Jadi bagaimana? Ya khutbah di bawah. Di bawahnya sambil bermiring. Enggak pernah itu. Viral itu kalau ada yang begitu itu. Nah, jadi wajib berdiri bagi yang mampu. Yang keenam, al-julusu bainahuma fawqa tuma'ninatis shalah. Duduk di antara dua khutbah. Jadi yang berdiri diwajibkan untuk duduk di antara dua khutbah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wadh dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Duduk, apa hukumnya duduk si khatib? Wajib. Kalau tidak maka tidak sah khutbahnya. Makanya disebut dua khutbah. Nggak bisa satu khutbah aja, dua khutbah. Terus kalau misalkan khatibnya ini tidak mampu berdiri, dia hanya mampu menyampaikan khutbahnya duduk. Bagaimana duduknya lagi? Maka sudah duduk. Maka duduk itu, duduk di antara dua khutbah diganti dengan diam. Diam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Diam. Baca sudah. Allahumma itu yang membaca Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik itu hanya adat. Tidak wajib, tidak juga sebuah kesunahan. Ya sunnah bersolawat aja di situ. Tetapi kalau kita mendatangkan solawat di antara itu kan solawat aja tuh Pak Haji. Di antara dua khutbah itu adat kita aja. Sama kayak sebelum khatib naik, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Baru dibaca salawatnya lagi. Itu juga adat.
Tidak ada kesunahan khusus sebelum khutbah membaca, si muadzin, si Bilal tadi ini membaca itu, tidak ada kesunahan khusus, hanya kesunahan umum, yaitu membaca Al-Quran, innallaha wa malaikatahu, terus juga Allahumma shalli wa sallimnya itu, salawatnya itu juga sunnah, tapi sunnahnya umum. Terus bagaimana yang ada? Biar aja. Saya pernah ditanya, kayak apa nih Ustaz? Waktu di Samarinda, ini apa hukumnya begini Ustaz? Biar aja Pak, lanjut aja. Ya, innallaha wa malaikatahu, sambil megang apa? Megang tongkat. Haruskah megang tongkat? Mau pegang tongkat, enggak pakai tongkat silahkan. Yang penting khatib di atas bertongkat. Jangan pula berebutan. Enggak ada juga tuh Pak Hendra, ada tuh. Bilalnya di sana, khatibnya di sini, mimbarnya. Jadi pas habis sholawat sallallahu alaihi wa imami Makkah wal Madinatul Haram Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa zidhu ya Rabbi syarafan wa karaman wa mahabatan wa ta'zima. Pegang, lagi megang tongkat, mimbar di sini, inya berdiri di sini. Kemana dulu? Nanti ke sini dulu, baru ke sini. Mutar. Nah ini merepotkan. Lalu kalau memang di situ ditaruh, enggak usah diambil, biar aja khatib ngambil sendiri nanti. Nah kalau khatib disunahkan bepedang, bahkan bukan betongkat, pedang. Ngeri juga mandau keluar. Kalau mandau keluar nih bahaya nih. Tapi disunahkan bepedang. Kalau tidak ada pedang maka pakai tongkat. Pakai tongkat. Apa? Masjid yang awalnya menjadi masjid di Turki ada. Hagia Sophia. Masjid berubah jadi gereja, berubah jadi museum, berubah jadi masjid lagi. Waktu dirubah pertama kali jadi masjid tahun 2 tahun atau setahun yang lalu oleh presiden yang sekarang nih, dilakukanlah sholat Jumat pertama. Wah, khatib naik Pak Haji pakai pedang. Ngeri. Maka gana lagi, ore lagi pedangnya itu. Luar biasa ini. Takutnya ini nih. Siapakah yang takut? Nggak tahu. Nah itu. Nah, kalau khatib sunahkan, nanti dijelaskan. Nah, khatib sunahkan betongkat. Kalau Bilal atau muadzin megang tongkatnya itu hanya adat saja. Tapi tidak masalah, biar aja. Saya ditanya, bagaimana hukumnya? Biar aja. Jadi duduk di antara dua khutbah. Kalau memang khatibnya duduk, maka diam sejenak untuk membedakan khutbah pertama, khutbah kedua. Intinya harus dibagi khutbah itu menjadi 2 kali, bukan hanya 1 kali saja. Al-muwalatu bainal khutbatain urfan, yang ketujuh, harus berkesinambungan antara khutbah pertama dengan khutbah kedua. Tidak ada jeda yang lama. Jedanya jangan lama-lama. Falau talal faslu ziyadatan an dzalika wajib i'adatul khutbah. Kalau misalkan berpanjang, lama jeda antara khutbah pertama khutbah kedua, maka wajib mengulang khutbah. Bahaya. Ya, barangkali misalkan habis menyampaikan khutbah, kan ada juga orang lagi menyampaikan khutbah pertama, pas duduk meninggal. Nah, kan terjadi itu. Terjadi. Ayo, belum selesai khutbah nih. Jadi bagaimana? Ya angkut aja, ditolongi. Yang lain menggantikan agar tidak jeda lama. Ya? Yahya Waloni, Ustadz Yahya Waloni ya. Ditolong lanjutkan sholatnya, jangan ditolong bubar sholat, jangan. Jadi kalau misalkan khatib itu sudah meninggal barangkali di atas khutbah, apalagi kalau sudah selesai, kalau di tengah-tengah, kalau di tengah-tengah khutbah bagaimana? Lihat dulu sudah selesaikah rukunnya disampaikan. Jadi tugas khatib cadangan ini penting. Dalam kondisi seperti ini khatib cadangan ini penting, khatib cadangan. Jadi kalau misalkan meninggal, lagi menyampaikan meninggal, sudah disampaikan ke semua rukunnya. Kalau sudah, ya ada yang menolongi, jangan kada ditolongi. Biar orang yang menolongi ada, yang melanjutkan sholat pun ada. Jadi sholat pun tetap dilanjutkan, jangan diputus.
Jadi bagian yang menyelamatkan, selamatkan. Bagian yang melanjutkan sholat, lanjutkan. Nah, kalau misalkan di antara dua khutbah lagi duduk, tiba-tiba meninggal. Nah, maka bagaimana? Ya sama itu. Khatib cadangan di sini berperan penting. Gantikan khutbah khatibnya. Yang sakit langsung dibawa. Sama halnya kalau kita itu Pak lagi sholat. Ada kawan di sebelah makmum. Lagi sholat subuh. Tiba-tiba kena stroke. Lagi di tengah sholat. Lagi stroke. Oh, jatuh. Apa yang dilakukan kawan di sebelahnya? Dilihat ya aja. Aku tidak mau batalkan sholat. Nah ini salah juga. Ditolong batalkan satu. Tapi semua kebatal. Tidak usah semua batal. Yang penting yang terdekat nih. Ada yang bergerak menyelamatkan. Ada yang melanjutkan sholat. Itu aja. Lah yang menggerakkan, yang menyelamatkan kayak apa sholatnya? Itu urusan nanti. Yang penting ini dulu nih. Sholat itu ditinggalkan. Bisa jadi berdosa, bisa jadi tidak berdosa. Ada yang disengaja, ada yang tidak disengaja. Ada yang berdosa, ada yang menyengaja meninggalkan sholat pun ada. Ada yang tidak berdosa. Kalau memang kondisi mendesak, kayak apa? Ini kalau saya pergi sholat, saya tinggalkan, ini habis ini. Saya harus bawa ke rumah sakit. Bawa ke rumah sakit perlu waktu. Waktu kalau sampai ke rumah sakit habis waktu sholat subuh. Enggak masalah. Berarti kita meninggalkan sholat bukan karena dosa, walaupun sengaja meninggalkan. Jadi ada maksudnya ada alasan tertentu itu. Nah, tidak semua meninggalkan sholat itu kemudian berdosa, tidak. Sama juga khatib melihat, jatuh, jatuh. Jangan dilihat, jangan bangun, jatuh. Jangan dilihat aja, ditolongi. Yang kita jaga jarak antara khutbah pertama dengan khutbah kedua jangan jauh, jangan terlalu jauh. Al-muwalatu bainal khutbataini wa bainas salati urfan kama sabaq. Nah, tadi jarak jeda antara khutbah pertama khutbah kedua jangan lama. Sekarang jarak antara dua khutbah dengan salat jangan lama juga. Turun. Jarak antara dua khutbah dengan sholat jangan lama juga. Itu juga tidak boleh. Turun langsung masuk ke pengimaman, mimbar, mihrabnya imam. Kemudian memimpin sholat. Yang kesembilan, al-isma'u minal khatib. Khatib harus memperdengarkan suaranya. Kepada siapa? Kepada arba'ina rajulan, 40 orang yang menjadi syarat sahnya Jumat kita ini. Nah, yang disebut apa? Mustautin. Jadi harus menyaring. Nah, sekarang menyaring. Kalau misalkan ribut, mana kipas ribut, mana anu ribut, jauh pulang antara makmum dengan khatibnya. Seperti kalau mimbarnya yang ada di Syria, di Suriah itu tinggi, ya mendengarkannya, ada jelas suara itu. Nah kalau sekarang kan ada mikrofon enak. Nah kalau misalkan mati lampu, ayo, apa yang terjadi? Menurut Imam Ibnu Hajar, kalau 40 orang ini tidak mendengarkan khatib menyampaikan rukun, maka tidak sah Jumat seluruhnya. Jadi yang cukup 40. Bahkan dilarang tidur. Ada yang tidur di tengah-tengah khutbah disampaikan. Padahal ini 40 orang aja nih. 40 orang inilah penentu keabsahan Jumat etam nih. Ada yang tidur saat 39 ini. Satu khatib tidurnya. Maka tidak sah sholat Jumat. Nah ini yang tidak aman. Kalau pas-pas. Jadi dari Imam Ibnu Hajar 40 harus mendengar rukun. Jadi selesai rukun, selesai sudah rukun, guring sudah pian. Selesai rukun, tidur sudah. Bukan mengajari. 40. Kata Imam Ibnu Hajar, harus didengarkan. Tidak boleh tidak mendengar. Kalau misalkan yang 39, 40 dengan imamnya, khatibnya, yang 39 ini tidak mendengarkan, maka sholat Jumatnya menjadi batal. Karena khutbahnya belum selesai, syarat sah tak terpenuhi.
Tapi dijawab pulang Imam Romli, sah aja. Guring aja pian, 40 hendak guring semua, biar aja. Ngeri memang Imam Romli dengan Imam Ibnu Hajar. Berdua ini memang pokoknya selalu berseberangan. Jar Imam Romli, biar aja. Meskipun misalkan semua makmumnya tuli, atau salah satu katuli misalkan. Sedangkan ini penentu Jumat etam nih. Karena ini mah nih orangnya terbatas nih. Tuli salah satu. Jar Imam Ibnu Hajar tidak sah. Karena dia tidak mendengar rukun. Hendak senyaring apapun, khatib membekuriak di telinganya, misalkan kada mendengar juga sih Din. Apalagi yang jauh. Menurut Imam Ibnu Hajar tidak sah salat Jumat. Kalau Imam Romli sah aja, tidak ada masalah. Itu kan karena memang tidak terdengar, tidak mendengar aja. Yang penting khatib menyampaikannya dengan nada suara yang bisa didengar oleh 40 orang, meskipun tidak terdengar. Entah suara angin kah, suara bergema kah kemudian, atau mati lampu kah, tidak terdengar pada akhirnya. Jar Imam Romli sah aja. Mau tidur aja. Jar Imam Ibnu Hajar tidak boleh, harus bangun. Yang penting mendengarkan rukun. Jar Imam Romli, guring aja, ada bapak. Guring aja. Yang jelas khatib sudah menyampaikan rukun, dihadiri oleh 39, 40 sama khatib, selesai sudah. Kalau Imam Ibnu Hajar tidak, harus dengar. Nah, jadi nyaman yang mana kira-kira? Pendapatnya nyaman Imam Romli memang. Jadi Imam Romli itu terkenal agak elastis sananya. Pendapatnya. Kalau Imam Ibnu Hajar agak ketat. Dan memang selalu berseberangan. Ada buku kitab khusus Al-Fathul Ali. Judulnya Al-Fathul Ali. Isinya perbedaan antara Imam Ibnu Hajar dengan Imam Romli. Bukunya berdua ini berseberangan. Dalam beberapa hal, dalam banyak hal, walaupun tidak semua, dalam banyak hal berbeda. Itulah asiknya. Dan kedua-duanya bisa kita pakai. Baik Imam Syihabuddin Ramli maupun Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Kedua-duanya bisa kita pakai. Ayasma'aha arba'un. Yang ke-10 harus didengarkan 40. Jelas tadi. Nah, yang mendengar khatib mengeluarkan suara harus didengar 40. Yang 40 harus mendengar juga. Muntuli habis kisah. Sudah seini-ini aja ya orang-orang muslim, seini-ini aja nih jumlahnya orang muslim tuli. rasanya jarang terjadi lah yang untuk itulah. Kalau begitu enggak sah. Kecuali Imam Romli tadi, ingat, Imam Romli meskipun tuli, meskipun tidur, biar aja, yang penting didengarkan, yang penting khatib sudah menyampaikan dengan suara yang normal, yang datar, yang bisa didengar oleh banyak orang, walaupun tidak didengar oleh makmum, tidak masalah. Yang ke-11 antakuna bil arabiyah. Rukun harus dalam bahasa Arab. Pengucapannya harus dengan bahasa Arab. Tidak bisa Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya tidak bisa itu. Di sini khatib akan menyampaikan kepada jamaah sekalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini wasiat ketakwaan dalam bahasa Arab juga. Harus ada bahasa Arab. Harus ada bahasa Arabnya. Apalagi kalau misalkan ada di antara makmum itu yang bisa berbahasa Arab. Oh, wajib. Nah, sedangkan kita tidak bisa ngecek. Mau sholat Jumat, berdirilah sudah tukang ceknya di depan pintu. Bisa bahasa Arab? Kan tidak mungkin juga. Tidak mungkin. Jadi bagaimana? Ya sudah, yang penting bahasa Arab aja. Untuk rukun bahasa Arab, selebihnya pakai bahasa Indonesia aja. Terakhir antakuna kulluha fi waqti dhuhri. Disampaikan khutbah itu di waktu zuhur. 2 khutbah itu disampaikan dalam waktu zuhur. Jangan dahulu, jangan kecepatan, belum masuk zuhur sudah khutbah disampaikan, atau karena khutbah kepanjangan lewat waktu zuhur, asar sampai
Apakah dibahasnya? Berapa jam ya? Jadi harus khutbah itu disampaikan di dalam waktu. Nah itu dia. Jadi kita sebagai makmum ini, kalau khatib jelas sudah ini. Ini untuk khatib memang. Tapi sebagai makmum kita juga harus tahu. Ini khatib tidak sah, maka tidak sah semua etam nih. Maka kita pun harus tahu juga. Harus tahu juga bagaimana ini. Oh syaratnya ini. Oh laki-laki. Pas melihat ada khatib perempuan, nah kada bisa. Ini jadi Jumat. Pas misalkan khatibnya kentut misalkan, pas pian di bawah situ. Khatib cadangan enggak ada. Pian diunjuk maju. Maju pian. Aku sudah belajar di Langgar Midaul Khair. Aku sudah tahu rukun khutbah. Enggak sampaikan aja rukunnya. Bismillah, alhamdulillah, udah sampaikan. Udah selesai. Enggak sampai 2 menit selesai sudah. Nah. Jadi kita juga tahu. Oh, khatib harus suci dari najis, tidak boleh ada najis. Terus melihat apa itu? Bina-binanya hitam lawan putih. Ini tahi cicak. Tahi cicak sampaikan. Karena khatib tidak sah, semua tidak sah. Juga harus khatib menutup aurat. Nah, dilihatin dulu. Nah, khatibnya aman kah? Oh aman aja. Kalau khatib tidak aman bahaya. Kita semua tidak sah tuh. Berdiri bagi yang mampu, khatibnya mampu berdiri. Kalau misalkan khatibnya duduk, barangkali tidak mampu dia berdiri. Kemudian harus ada duduk di antara 2 khutbah. Nah, itu juga harus. Kemudian jangan terlalu lama jeda dalam di antara 2 khutbah. Atau jangan terlalu lama jeda antara 2 khutbah dengan salat. Kemudian khatib menyampaikannya dengan suara yang normal, bisa didengarkan orang. Jangan tidak kecil-kecil. Saya tidak pernah sih melihat ada khatib suaranya kecil. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu. Diturunkan orang ini. Tidak ada ini. Sedikit tidak pernah. Terus rukunnya berbahasa Arab. Nah ini juga ini yang biasa terjadi. Rukun-rukunnya itu berbahasa Arab. Jangan sampai apa nih rukunnya enggak ada bahasa Arabnya ini. Enggak ada bahasa Arab atau kurang. Ayat dibacakan ayatnya. Tapi pada saat alhamdulillah dibacakan Arabnya. Salawat kepada Nabi disampaikan dalam bahasa Arab. Pas ayat kenapa? Oh enggak ada ayatnya nih. Oh saya pernah ketemu juga begitu. Untung di ujungnya innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Oh, selesai. Aman sudah ini. Di ujung lagi. Selama khutbah berjalan rasanya was-was nih. Burit nih gini-gini. Nah, ini jadi juga ini. Jangan-jangan ini enggak sah semua ini. Oh, pasti ujung innallaha ya'muru bil 'adli. Aman sudah. Bagus juga itu. Dijadikan adat di ujung ditaruh ayat itu. Sudah. Masuk kita pada pembahasan selanjutnya, sunanul jumu'ah. Sunnah-sunnah berjumat. Nah ini semuanya ini kita. Kalau ini berlaku untuk semua. Kesunnahan yang dikerjakan di hari Jumat. Saya melihat juga kadang ada yang saya boleh sebut bahwa ini sunnah-sunnah Jumat ini termasuk kesunnahan yang redup. Syiarnya, identitasnya tidak kelihatan. Apa contohnya? Contoh sederhana, potong kuku di hari Jumat. Sekali bersebelahan dengan orang, kukunya panjang-panjang. Panjang atau dipotongnya, potong-potong di ujungnya ada dipotong, yang kelingking. Dipanjanginya di sini. Wah, maka ada ukir-ukirannya di ujungnya. Nah ini termasuk sunnah yang redup. Sunnah redup nih. Apalagi kalau misalkan kita berada di daerah perkantoran. Nah ini juga banyak nih. Pakai pakaian apa dipakai berjumat. Baju begawi itu juga dipakai berjumat. Bau ketiak sudah itu juga dipakai berjumat. Mandindi berminyak harum. Ya bau ketiak tuh minyak harumnya. Nah ini.
Jadi terasa spesial Jumat itu kalau kita kerjakan sunnahnya. Terasa, wah apa, gembira begitu nah. Nah masalahnya kita nih senang dengan hari Sabtu, senang hari Jumat. Kenapa? Libur kerja. Padahal hari Sabtu itu hari rayanya orang Nasrani, orang Yahudi. Hari Minggu hari rayanya orang Nasrani. Kita hari Jumat, oh biasa-biasa aja, oh biasa-biasa aja. Jangan. Kita harus punya juga identitas nih, hari Jumatnya harus menjadi hari keistimewaan ya. Bagaimana caranya agar bisa hari Jumat itu menjadi istimewa? Sunnah-sunnah digawi, dikerjakan. Baru terasa tuh. Oh spesial hari ini Jumat. Nggak sembarangan. Ini kadang juga merasa Jumatnya hari sempit. Itu aja paling harinya pendak beneh nih. Sebentar harinya itu aja perasaannya. Nah, padahal hari raya kita tiap minggu tuh ada, ya hari Jumat. Ini hari Sabtu, ini gawal hari Jumat, hari Sabtu. Kamu kemana? Ke Big Mall. Kenapa? Karena libur. Hari Minggu, wah libur. Jangan. Sunnah Jumat inilah cara kita mengistimewakan hari Jumat. Karena hari Jumat itu diistimewakan Allah. Terasa tidak keistimewaan yang diberikan Allah itu untuk kita. Kalau tidak terasa ya sunnah Jumatnya lewat aja babnya ini. Disunnahkan al-ghusl, banyak wahiyya katsiratun. Banyak sunnah Jumat tuh. Banyak. Wahiyya katsiratun. Minha, di antaranya. Jadi tidak semua disebutkan. Di antaranya al-ghuslu, mandi. Mandi Jumat. Mandi biasa dengan mandi Jumat apa bedanya? Niat. Jadi niatkan mandi Jumat. Paling bagus niat mandi paling bagus mandi Jumat ini sebelum sholat Jumat. Walaupun masuk waktu sunnahnya waktu subuh. Subuh misalkan masuk sudah, pian mandi dulu, niat mandi Jumat, sah sudah. Dapat pahala mandi Jumat, tetapi ini kurang afdol. Kenapa? Karena panjang lagi waktu subuh ke Jumat tuh panjang. Masih bisa berkeringatan, berpelohan, berbau macam-macam. Akhirnya masuk sholat Jumat, mau orang mencium bau hangit. Nah itu dia. Jadi paling bagus waktu mandi Jumat, mandi Jumat ini waktunya sebelum sholat Jumat. Nah, langsung sudah mandi itu. Saya niat mandi Jumat, itu aja. Apakah sholat sunnah mandi Jumat ini untuk laki-laki saja atau perempuan juga? Untuk laki-laki saja. Karena laki-laki yang pergi sholat, perempuan tidak pergi. Kecuali kalau perempuan pergi Jumat baru. Yang kedua, at-tazayyun bi ahsanit thiyab, berhias diri dengan pakaian terbaik. Wah, ini artinya baju yang bagus khusus untuk Jumat. Jangan itu juga dipakai behera, itu juga dipakai bekemeh, keluar masuk WC, bepeloh, iya juga ngelapnya di situ, dia ada lap, baju juga dilapnya, bepeloh. Pas orang ajan Jumat itu juga dipakai. Allahu Akbar. Yang kasihan siapa? Kawan di sebelah. Baunya. Kadang merasa pulang. Ini. Jadi pakai baju itu yang terbaik untuk Jumat khusus nih, untuk Jumatan khusus. Wal biyudu aula, baju putih-putih lebih baik. Gamis putih, kopiah putih. Sandal putih juga. sempak putih. Anda yang tampilan luar aja, baju putih. Jangan sarung hitam. Baju hitam, ini mau ke pemakaman. Diatur baik-baik, putih-putih semua, disetrika yang baik, disetrika yang bagus. Fayal basut taub, yang lebih sunnah lagi gunakan baju gamis, wal imamah, pakai sorban. Nih, sengaja pakai sorban karena yang membahas Jumat nih. Warida, pakai selendang. Selendang biasa tuh, yang biasanya ada lipat-lipat kotak gitu aja ditaruh. Enggak apa-apa.
Kopiah putih. Kopiah putih, putih bujuran, bukan putih sudah betahimanan. Ini putihnya sebijiannya jadi pakai. Anda juga dipakai backlin kah menghilangkan itu? Itu juga dipakai. La ilaha illallah. Sampai kuning. Itu jadi dipakai. Dan disunnahkan seorang khatib itu menggunakan pakaian yang terbaik. Nah, kalau khatib jelas. Kalau khatib ya pakai ini juga, pakai jubah juga, pakai sorbannya juga, selendang warna putih, nanti bertutup kepala begini pakai tailasan namanya, bukan tilasan hitam lain kisahnya. Tailasan tuh ya begini biasa. Nah ini disunnahkan, tapi warna putih dipakai. Itu khatib tuh. Mungkin hendak baju putih juga, haji kan, baju sorban haji. Nabi mengatakan ilbasu min thiyabikumul bidha, pakai pakaian putih. Fa innaha khairu thiyabikum, karena itu adalah pakaian terbaik di sisi Allah. Wa kaffinu fiha mautakum, kalau ada orang meninggal kafani dengan kain putih. Sama juga sunnah. Jadi jenazah itu dikafani dengan kain putih itu sunnah. Oh berarti boleh pakai kain yang lain, boleh. Warna hijau, warna pink misalnya, boleh aja. Tetapi sunnahnya putih. Nah, ini hadisnya sahih. Pakai putih-putih. Jadi kalau misalkan ke kantor, oke lah, pakai baju kantor kan, tidak mungkin pakai baju putih-putih. Ya, tapi disediakan, baju sudah siap, di mobil digantung, sudah disetrika digantung, putih-putih sudah. Masya Allah, gagahnya pian kalau putih-putih. Ini udah jelas nih warnanya nih. Mana hitam, mana kuning, mana mana abu-abu, kopiah pulang hitam. Nah, ini kayak apa ini? At-tanazzuf, bersih-bersih. Apa bersih-bersih maksudnya nih yang ketiga nih? Halqi anatin, min halqi anatin, mencukur bulu kemaluan. Dikerik pakai silat, jangan dicabut. Kalau perempuan disunnahkan cabut. Ujuran. Kalau sakit bahaya, jangan, karena jadi kanker. Terus min halqi ana, bulu kemaluan tuh jangan dipelihara. Jadi hutan rimba. Allahu Akbar. Wa natfi ibtin, mencabut bulu ketiak, bukan dikerik. Ngeri juga nih. Jadi kalau sunnahnya laki-laki itu bulu kemaluan dikerik, bulu ketiak dicabut. Ada kisah guru saya Syekh Muhammad bin Ali Ba'udhan Jarsidin, Imam Syafi'i mengatakan begitu. Tapi Imam Syafi'i untuk mencabut bulu ketiak beliau ndak ngamalkan. Ditanya muridnya, guru kenapa pian karena mengamalkan mengajar pian sunnah dicabut? Sakit. Sakit, kesakitan juga Imam Syafi'i. Kalau saya dulu saya cabut. Lawas ndak dicabut, dikerik. Pas cabut bang. Sekali bengkak. Aduh, ndak biasa lagi sudah sakit. Jadi dikerik aja. Jangan dipelihara. Wah, dipelihara. Allahu Akbar. Ini namanya khisalul fitrah. Aneka ragam kefitrahan yang disediakan oleh syariat kita. Variasi kefitrahan, kesucian kita apa ya? Bulu-bulu itu dibersihkan. Dikuncir pula. Ada diwarnai merah. Untuk apa dari bulu ketiak? Kan semakin lebat tuh semakin dahsyat baunya. Semakin dahsyat baunya. Kalau jenggot diwarnai merah sunnah. Nih jenggotnya Pak Haji di Indonesia. Warnai merah Pak Haji. Wah, jadi Habib ya. Tapi sudah ada uban-uban baru kita merahin. Sunnah tuh.
Yang bagus jenggotnya Pak Haji aja bang, yang lain yang lain nggak ada yang jadi nggak ada saingan. Pak Haji Didin nggak ada saingannya. Nah, jadi kalau ketiak, kalau laki-laki dicabut, perempuan dikerik. Kebalikan, laki-laki perempuan. Kalau bulu kemaluan, laki-laki dikerik, perempuan dicabut. Tetapi bagi yang mampu, udah mampu, udah usah. Yang penting bersih. Wa qassi syaribin, dan mencukur kumis. Kumis dicukur, dipendeki. Wa taqlimi bufurin, memotong kuku. Nah, kuku juga. Nah, kuku ini disunnahkan silang-silang anunya. Dalam Fathur Rahman itu ada, dalam kitab Fathur Rahmannya Imam Ramli ada disebut anunya, hadisnya, barang siapa jar Nabi yang memotong kukunya silang-silang, maka terhindar dari penyakit mata seumur hidup. Saya dulu biasa kena sakit mata. Selagi ini betul-betul hadisnya luar biasa. Saya merasakan betul, termasuk hadis yang saya merasakan sendiri manfaatnya. Tanda bahwa Nabi itu betul-betul benar apa yang disampaikan beliau. Mengamalkan itu sampai ini orang kawan-kawan kena penyakit mata sekamar, saya tidak pernah kena, aman aja. Karena itu yang ngamalkan. Ya, jadi bagaimana? Nah, caranya itu adalah disebutkan di sini. Ada di sini kok disebutkan. Ada 3 cara dia. Kalau saya begini, mengikuti pendapatnya Imam An-Nawawi. Kata Imam Nawawi, menyilang-nyilang itu, jadi ada 3 versi Pak. Ada 3 versi. Menyilang-nyilang itu, kalau Imam Nawawi menafsirkannya bagaimana? Ini dulu. Mulai tangan kanan dulu. Semuanya memulai tangan kanan. Kelingking, tengah, jempol. Kembali lagi jadi manis, telunjuk. Nah, ini kan silang-silang, enggak kelingking ini. Nah, ini kan berurutan namanya. Terus baru kiri. Kalau kanan tadi mulai dari kelingking, kalau kiri mulai dari jempol. Ini. Jangan ke sini habis dari sini jangan ke sini, karena itu berurutan. Sini lagi. Habis sini baru sini. Jadi begini. Ada lagi yang mengatakan begini caranya. Mulai dulu di sini. Habis di sini. Yang 2 ini saya jarang mengamalkan, jadi kadang ingat, kadang lupa juga. Apa mulai dari sini kah? Mulai dari sini. Sini. Ini ditinggal. Oh ya. Ini yang kedua, ini. Ini cara yang kedua. 4 sudah, ini ditinggal ke sini langsung. Ini. Habis baru ini. Nah. Putar. Ada yang begitu. Ada kok di sini, tapi kenapa enggak kelihatan? Rasanya ada kok. Belum juga dibuka. Nah, itu anunya. Sunnah memotong. Kapan sunnahnya memotong kuku? Hari Senin, hari Kamis, hari Jumat. 3 hari. Silahkan motong kuku yang hari-hari lain tidak masalah. Kalau memang panjang potong. Tetapi disunnahkan yang ada nilai plusnya Senin, Kamis dengan Jumat. Wa izalati rihin kariha. Oh, sudah Isya. Wa izalati rihin kariha. Masih nih tadi bebersih tadi. Menghilangkan bau yang tidak sedap. Bau yang tidak sedap dihilangkan. Ketiak bau pakai tawas. Jangan pakai roll on. Roll on tuh karena baju pian kuning itu. Bau mulutnya, bersiwak, gosok gigi bujur-bujur. Jangan sudah punya penyakit lambung pulang, malas pula gosok gigi, baunya. Sudah berpenyakit lambung pulang. Nah, malas pulang mau gosok gigi, jangan. Ketiga. Yang keempat terakhir. Masih ada terakhir untuk malam ini, at-tatayyub, berminyak harum. Jangan tidak berminyak harum, tapi bujur-bujur berminyak harum.
yang baunya harum. Ini malaikat subuh dipakai, aduh. Atau 1000 bunga, aduh, bau kuburan semuanya. Bau kuburan dipakai ke Jumat, aduh, enggak tahan. Saya paling benci itu bau malaikat subuh dengan bau 1000 bunga. Biasanya Tuhan nih, kalau pakai apakah ini bawa? Oh di rumah tadi sudah bawa minyak harum. Pakai yang bagus sedikit, garu, woi. 12 milinya 200.000. Well, yang bagus. Pakai seminggu sekali. Jangan 1000 bunga. Jangan malaikat subuh dipakai. Rasa bau kuburan masjid. Minyak harum yang baik. Ustadz mau pakai mbak alkohol, pakai mbak alkohol. Saya juga pakai mbak alkohol. Enggak ada masalah. Maka najis anunya alkohol itu. Bukan alkohol yang dipakai untuk khamar, minuman keras, beda dengan alkohol yang dipakai untuk minyak harum, beda. Enggak sama. Kalau enggak sama maka hukumnya enggak sama. Kalau yang dipakai minuman keras jelas najis, enggak boleh. Megang minuman keras itu pun najis ini tangan harus dibasuh. Karena alkoholnya tadi itu. Nah, alkohol yang di situ dengan alkohol yang ada di minyak harum beda. Beda benda, beda hukum, enggak bisa disamakan. Pakai aja. Saya biasa pakai garu yang garu yang beralkohol. Oh, tahan lama. Seminggu kada hilang. Akhirnya bapak saya berikan, pian aja pakai. Ulun yang biasa-biasa aja. Nanti beli lagi yang bagus. Enggak apa-apa kalau beralkohol, enggak masalah. Karena beda bendanya antara alkohol yang dipakai di khamar yang jelas najis tuh, dengan alkohol yang dipakai untuk minyak harum, beda. Baik. Jadi minyak harum, jangan kada minyak harum. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, barangkali ini dulu yang dapat disampaikan. Sebelum kita tutup, ada yang mau ditanyakan, dicurhatkan, silahkan. Ya dah, jelaskah? Weh, bagus lah. Nah, yang jelas kita sudah ngaji begini sunnah-sunnah Jumat. Ya diharapkan bisa diamalkan lah. Bisa diamalkan. Sunnah ini. Sunnah Nabi yang mau hilang. Orang sekarang macam-macam ya berbaju. Disiapkan khusus baju Jumat, disiapkan putih-putih. Siapkan baju khusus Jumat. Ya kalau memang tidak ada ya mau tidak mau lah. Atau misalkan yang ada baru baju atasan aja, bawahan belum ada yang putih, yang atas ada putih. Oke, pakai dulu sementara, tidak apa-apa. Tapi nanti berjenjang, biar bisa kita amalkan. Saya alhamdulillah berjumat tuh mulai 2011 saya ke Hadramaut sampai 2025 ini rasa-rasanya hanya 2 kali aja saya tuh berjumat pakai baju ndak putih-putih. Waktu saya ke Ampel, Surabaya tahun 2016 atau 2015. Penyelesaian skripsi waktu itu. Surabaya. Karena memang tidak ada lagi, karena memang bajunya saya tuh kalau jalan malas kada mau repot bajunya. Jadi pakai baju lengan pendek gini aja, bersarung, kopiah lah. Itu yang saya ingat, satunya ada tapi di tempat lain itu, di tempat lain. Nah, 2 itu aja yang saya ingat. Selebihnya alhamdulillah istiqomah pakai baju putih-putih. Pakai baju putih-putih sampai ke selendang. Baru 2 Jumat kemarin ada selendang saya putih juga tapi bukan putih murni karena memang selendang putih yang biasa saya pakai putih polos berbau belum dibasuh, maksudnya belum ditapas. Itu aja masalahnya. Lambat tapasan. Nah, itu. Jadi alhamdulillah. Dah, adakah? Alhamdulillah. Alladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Ini saja yang dapat disampaikan, mudah-mudahan kita semua dapat mengamalkan apa yang sudah kita pelajari. Saya akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.